polanya bagus ya kalau saya ngomong, kalau kawan-kawan beli buy close dan jual besok. Kenapa? Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Sedikit melihat keseruan dari channel keluarga Oke Saham. Ini adalah kemarin saya memberikan informasi ya. Saya akumulasi masuk di ERA di harga 545. Dan saya juga memberikan alasan ya di ERA seperti apa, kenapa saya masuk di ERA. Lalu saya juga memberikan alasan juga kenapa saya masuk di Bevin. Nah ini Bevin juga kita masuk dari harga 740 ya. Dari kemarin, dan alhamdulillah masih kita hold sampai dengan hari ini juga. ERA juga masih saya hold, masih ada kemungkinan up untuk hari ini dan besok ya. Besok saya masih masukkan watchlist untuk ERA. Nah saya juga memberikan informasi di keluarga Oke Saham ya, di jam 10 film. Yang suka film, yuk YP masuk loh. Banyak juga kawan-kawan yang masuk di film ya hari ini. Lalu saya juga memberikan informasi beberapa saham yang bagus ya untuk siang. Nah ini di jam 1 ya, belum pembukaan. Ini Bevin pantau, Cash, Ken, OPMS masih di harga 710 ya. Ini pantauan. Perhatikan ya, ini lihat di time frame kecil itu bagus semua. Dan di sini ada yang nanya ya, antri masuk di kisaran berapa Pak kalau yang ini? Nah ini bisa di HK Ken di 340 atau bisa antri di harga di sini. Ini saya memberikan informasi juga, dan seperti itulah kita di keseruan kita di keluarga Oke Saham. Jadi bukan hanya rekomendasi ya yang kita berikan, tapi juga sedikit edukasi kenapa sih kita memilih saham tersebut untuk kita tradingkan. Jadi supaya kawan-kawan yang ada di keluarga Oke Saham, nah insya Allah sih setiap ada rekomendasi saya akan berusaha untuk memberikan informasi kenapa sih saya masuk di saham tersebut buat kawan-kawan ya. Jadi ini adalah grup kita, ini adalah grup belajar ya, dan untuk rekomendasi itu adalah bonus ya buat kawan-kawan. Nah bagi kawan-kawan yang masih ikut-ikutan berbisnis saham dan masih juga bingung loh untuk analisa teknikal simple dan juga cara untuk screening saham untuk swing, untuk cari saham-saham apakah kita layak untuk hold saham tersebut, apakah kita harus segera cut, dan apakah kita harus segera taking profit. Nah itu bisa kita pelajari ya di keluarga Oke Saham. Bisa hubungi admin di nomor WA 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Yuk saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Hari ini perdagangan tanggal 15 April 2021 dan IHSG kembali naik ya. Hari ini juga untuk hammer yang cukup menarik, cukup bagus ya IHSG, dan tetap bertahan di atas MA5. Apakah dia akan menembus di MA20 di sini? Kita tunggu besok ya, semoga bisa tembus di atas MA20. Melihat dari perdagangan ini, hari ini juga masih oke, cuman saya masih mengatakan buat kawan-kawan ya, hati-hati ya, karena belum ada katalis yang benar-benar kuat untuk mengangkat IHSG ke harga ATH-nya ya di 6.500-an. Dan ada beberapa saham-saham pilihan kita yang bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk transaksi besok. Mohon dianalisa kembali ya dari rekomendasi ini, jadi supaya kawan-kawan juga bisa menjadi trader yang smart ya. Nah ini rekomendasi yang pertama adalah Ken. Kenapa Ken? Nah ini saya bisa perhatikan ya, hari ini MA-MA-nya di sini menumpuk di sini dan semuanya sudah diterabas ya dengan MA5. MA5 langsung memotong di hari ini di MA20 dan MA50-nya. Dan harganya juga sudah breakout di harga resistnya di sini 5354 dan hari ini penutupan di 362. Volumenya cukup besar. Menurut saya besok bisa diperhatikan ya buat Ken. Kita cek juga selain Ken ini, selain dia harganya naik di sini, kita lihat siapa sih yang punya barang Ken hari ini. Dan dilihat dari broker trade-nya Ken hari ini tanggal 15 April. Di sini kita tengok ya, di sini ada EP yang punya barang 15 ribuan lot ya di harga 355. Dan kita perhatikan juga di sini. Nah, EP yang terbanyak ya, YP udah jualan. GR ini ya yang paling banyak hari ini beli ya. EP, YP, GR dan YP udah jualan. Tapi GR masih menyisakan 6.000 lot ya. Dia beli 7.000 lot dan masih menyisakan 6.800. Ini berarti ada terlihat akumulasi di sini untuk GR dan EP. Kita perhatikan besok ya, apakah ada akumulasi kembali dari EP dan GR. Nah, kalau seandainya EP dan GR masih masuk akumulasi, kita masuk juga di Ken. Nah, buat kawan-kawan yang tertarik untuk
pantau Ken besok, ini area buy-nya, ini saya sarankan di 354 sampai dengan 362. Kenapa 354? Nah, ini di sini adalah support barunya, ini adalah 354 ya di sini. Di garis ini 354 sampai dengan harga penutupan di sini ini 362, ini adalah area buy. TP1-nya di harga tertinggi ini di 368 dan TP2-nya di harga tertinggi di hari ini di 380. Stop loss-nya kalau seandainya turun dari 354 ya, kita ambil stop loss-nya di bawah 350. Jadi kalau 350 kena, kita keluar dulu ya untuk Ken, karena kalau seandainya kita masih hold, kemungkinan dia akan menuju di kisaran 310-an ya. Ini cukup dalam loh kalau seandainya kawan-kawan nunggu untuk 310. Jadi seandainya dia turun di bawah 350, kawan-kawan bisa keluar ya. Tapi kalau melihat dari sini akan oke ya kalau seandainya dia masih terus bertahan di atas 350. Jadi ini targetnya 354 dan 362. Ini harapan saya besok bisa lari kenceng ya Ken ini ya. Bisa diperhatikan besok buat kawan-kawan di area ini ya untuk Ken. Rekomendasi kedua yang bisa kawan-kawan pantau ini adalah rekomendasi saya adalah besok pantau MLPL ya, multipolar. Kenapa MLPL? Ini kita melihat di sini ini ada support hari ini yang sudah ada garisnya, ini saya buatkan garisnya, ini adalah support barunya, dan hari ini mencoba untuk turun di bawah garis ini di harga 155 ya. Dan dia turun di bawah 155 dan hari ini mantul kembali ya dari 155. Polanya bagus menurut saya sih, ini masih ada kemungkinan besok untuk naik ya. Ini MLPL ini juga polanya bagus ya kalau saya ngomong, kalau kawan-kawan beli buy close dan jual besok. Kenapa? Karena kita bisa tengok ya di sini ini dia punya ada rambut tinggi ke atas, ini udah seminggu lebih MLPL ini kita perhatikan. Nah, ini bisa ditengok ini ketika dia open di harga 131 naik ya, cukup tinggi, wajar nih. Tapi di ini hari di sini adalah opennya di 162 dan dia sempat naik ke 167 walaupun closingnya turun. Jadi ini bisa kawan-kawan pantau ya. Semoga besok bisa naik untuk 2%-an. Menurut saya sih masih oke ya untuk MLPL. Ini polanya menarik, bisa kawan-kawan perhatikan. Apalagi ini dia sudah mencoba untuk turun di bawah support dan dia kembali mantul, jadi bisa diperhatikan besok ya untuk MLPL. Dan kita perhatikan MLPL ini kira-kira badannya ada di harga berapa sih di hari ini. Nah, kita perhatikan MLPL di tanggal 15 ini kita terlihat ada broker MG yang punya barang sampai 94.000 lot. Dia beli dari 139.000 lot ya. Dan kita perhatikan yang ngangkat MLPL hari ini adalah PD dan YP. Nah, PD ini beli 197 lot dan masih tersisa 40.000 lot ya. Jadi ini masih dari yang paling banyak beli hari ini, dia masih menyisakan barang ya di sini. Dan YP dan MG juga, MG-nya juga masih oke, masih punya 94.000 lot. Kita perhatikan juga besok gimana dari MG dan PD ini untuk mengangkat MLPL ya. Semoga dia akan kembali ke tracknya kembali di atas MA5 ya. Tapi kenapa saya masukkan watchlist di MLPL? Ini tetap ya, ini karena dia sudah menguji dari supportnya. Tapi kalau seandainya besok closing di bawah ini, berarti ini sudah jebol, kita harus keluar. Karena kemungkinan dia akan turun mendekati MA20 di harga 130. Jadi kita ambil di supportnya ya di sini ya, MLPL. Jadi saya akan tuliskan kira-kira kawan-kawan area buy-nya di berapa sih untuk MLPL. Dan buat kawan-kawan yang tertarik untuk pantau MLPL besok, ini area buy-nya ada di 155 sampai dengan 162. Saran saya adalah beli di harga terbaik mendekati 155 atau bisa tes dulu di 162 di harga open besok. Kalau seandainya dia turun, nanti bisa upgrade di 155 dengan konsekuensinya kalau dia closing di bawah 155 atau minimal 154 aja kita langsung keluar ya, karena bisa jadi ini bakal turun ke 130-an ya. TP1-nya ada di 160-an, TP2-nya di sini 180-an. Jadi bisa kita perhatikan, semoga besok MLPL bakal kembali di atas MA5 ya. Ini adalah areanya, bisa kawan-kawan pantau dan perhatikan ya di sini MLPL. Dan satu lagi saham yang menarik, ini masuk pantauan saya juga, itu adalah SCMA. Nah, ini SCMA ini sudah mulai kembali up ya di sini, dari harga tertingginya sempat dia menyentuh harga 2.500-an. Turun di harga 1.700-an dan hari ini 3 hari ini dia naik ya. Dan sudah berada di atas MA5, volumenya oke dan ini sedang menguji tes di MA20.
kita perhatikan ya, ini stochastiknya juga oke. Siapa sih yang punya barang SCMA hari ini dan 3 hari terakhir ya, ini bakal kita perhatikan. Kita bedah ya di sini. Dan SCMA hari ini tanggal 15 April lah, ini kita tengok ini ada broker DX yang punya 36.000 lot ya. Dia beli 37.000 lot dan masih menyisakan 36.000 lot dan hanya menjual 1.000 lot ya. Ini terlihat akumulasi ya di sini ya. RF juga beli 33.000 lot dan hanya menjual 800 lot di 32.000 dan menyisakan 32.000 lot. Yang menarik adalah PP hari ini beli juga 2.268 dan dia tidak jualan ya. Ini terlihat bahwa ini ada akumulasi dari PP dan tengok juga di sini ini banyak sekali yang beli dan jualannya hanya cash lot aja, 100 lot dia jualan. TP AG ini jualan hanya tes aja 100 lot yang dijual. Dan kita perhatikan coba 3 hari terakhir. Nah, 3 hari terakhir memang DX yang akumulasi ya di harga 1.720 lah di sini. Mendekati ya, ini masih oke karena belum terlalu jauh dari harga average ini. Dan memang terlihat di sini ada GA beli 3.000 lot dan belum jualan. PP juga beli 2.268 lot belum jualan juga. Jadi ini bisa kita perhatikan ya buat kawan-kawan untuk SCMA. Apakah akan kembali naik ke 2.500 ya, bisa diperhatikan di sekarang ini adalah waktunya buy on weakness untuk SCMA ya menurut saya. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk akumulasi di SCMA ini, saya sarankan area buy-nya di 1675 sampai dengan 1725, TP1 nya di 1765 di sini harga tertinggi hari ini, TP2 nya di 1800 di sini, dan stop loss-nya apabila dia turun kembali di bawah MA5 ya di 1650. Jadi bisa diperhatikan ini ya buat kawan-kawan ya. Semoga dia kembali untuk naik di atas MA50 di 1880. Kalau seandainya ini sudah golden cross di sini, ini ada kemungkinan dia bakal kembali ke 2500 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk buy on weakness juga untuk SCMA. Semoga dia bisa kuat untuk besok di atas MA20 dan terus ke atas MA50 ya. Nah, itu aja rekomendasi dari Oke Saham. Yang pertama adalah CAN, yang kedua adalah MLPL, dan ketiga adalah SCMA. Bisa kawan-kawan analisa kembali ya, dan bisa kawan-kawan perhatikan area buy dan sell-nya untuk rekomendasinya tersebut. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0812 71989398. Bulan April kita ada promo ya, karena Oke Saham anniversary di bulan April ini. Jadi manfaatkan momen ini untuk bisa bergabung di keluarga Oke Saham. Bisa tanya-tanya admin di 0812 71989398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila video ini bermanfaat, bisa dibagikan kepada kawan-kawan terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.